dan telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rizki serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan terus termasuk ibadah pada hari ini, yakni ibadah salat Jumat berjamaah. Dialah Allah yang sepantasnya kita memujinya, dan kita memujinya tanpa henti-hentinya, seraya kita memohon pertolongan dan ma'unahnya, dan hanya kepadanya lah kita berserah diri, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Salawat wa salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini, menjadi suri teladan terbaik bagi kita, yang dengan pengorbanan dan perjuangannya kita bisa merasakan manisnya iman di dalam diri kita. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan dari bulan suci Ramadan. Maka inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk kita semakin mempertajam ibadah kita, sekaligus dengan kita semakin mengevaluasi ataupun bermuhasabah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fadilah dari sekian banyak fadilah ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbunyi, man shoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan dasar iman, maka semoga Allah taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya berbunyi, as-salawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Antara salat dari salat-salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat dan Ramadan dengan Ramadan, menjadi penghapus dosa-dosa selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah yang bahkan mungkin kita boleh mengatakan fadilah yang terbesar di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Selain membentuk pribadi yang bertakwa, ternyata fadilah puasa sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis tadi adalah dengan ia bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum, orang yang terbebas dari melakukan kesalahan dan dosa. Diriwayatkan adalah bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya Nabi kita beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya sehari sebanyak 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksara min 70 marrah. Adalah bahwasanya demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepadanya dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam sehari itu lebih banyak dari 70 kali. Diriwayatkan oleh imam yang lain bahwasanya Nabi bahkan pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Inni fil yaumi ilahi mi'atamar, sesungguhnya aku bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah Nabi seorang yang maksum saja banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menghapuskan dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan Nabi selalu berzikir, selalu beristighfar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat tadi. Kalaulah Nabi melakukan hal seperti itu, bagaimana dengan kita? Maka di bulan Ramadan inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita ihtisab, mengevaluasi diri kita. Seberapa banyak dosa, seberapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Mulai dari dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, bahkan mungkin dosa hati kita, dosa lisan kita. Belum lagi dosa kita kepada orang-orang yang terdekat dengan diri kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan mungkin karib kerabat kita, saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita. Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sadari yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada dosa besar yang kita lakukan. Maka sepantasnya lah dengan kita menyadari akan kedhaifan diri kita, akan diri kita yang berlumuran dengan dosa ini. Maka di bulan suci Ramadan inilah waktu yang terbaik bagi kita dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dengan kita sangat bagus ditekankan bagi kita untuk kita bisa melakukan taubat, bahkan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam surat Tahrim ayat 8. Orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita dengan kita memperbaiki kualitas ibadah kita, terkhusus ibadah puasa kita. Maka pada waktu ini sangat penting bagi kita untuk kita menjadikan waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini, yang suci ini, waktu yang terbaik untuk kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, waktu yang terbaik untuk kita bertaubat kepadanya, yang mana dengan kita memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, itu juga nanti bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya Allah, kami mengakui ya Allah akan dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui akan kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan. Ya Allah, bahkan banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni